Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi ini kita bisa kumpul bareng dalam rangka untuk belajar. Semoga Allah menjadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Pekan kemarin libur, tapi sudah ada pengumuman libur, Pak ya? Ada yang kecelek enggak? Ada. Banyak. Insya Allah tetap tercatat mendapatkan pahala. Ada satu kisah yang ini disebutkan dalam kitab Ma'alim fi Talabil Ilmi. Ada seorang ulama yang beliau punya kajian rutin. Lalu pada satu waktu beliau itu sakit. Sudah ada pengumuman kalau beliau itu sakit. Namun ternyata beberapa muridnya tetap datang. Datang ke situ cuman duduk sebentar terus pergi. Kemudian ketika ditanya sama temannya, kan sudah tahu kalau libur. Lalu beliau bilang, aku tidak ingin amalku putus. Jadi ada amal rutinitas, pokoknya setiap Kamis kajian. Bar subuh. Bono kajian, gak ada kajian, datang ke masjid, assalam. Kalau kayak gitu gimana? Oh bagus. Ya kayak Pak Nur ya, sudah setiap Kamis subuh insya Allah datang ke sini ya. Baik. Sekarang kita coba baca kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan baca hadis nomor 233. Bisa tampil Mas? Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al muslimu akhul muslim, muslim itu saudara bagi muslim yang lain, dan persaudaraannya disebabkan karena mereka punya ikatan iman yang sama. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. La yadlimuhu, karena itu tidak boleh mendolimi sesama muslim. Wala yuslimuhu, dan kita tidak boleh menyerahkan muslim yang lain untuk didolimi oleh orang lain. Yuslimu, aslama yuslimu artinya menyerahkan. Dan yang dimaksud menyerahkan di sini adalah menyerahkan seorang muslim untuk didolimi muslim yang lain. Man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang memberikan atau memberikan solusi untuk kebutuhan saudaranya. Man kana fi hajati akhihi, siapa yang dalam hajat saudaranya, maksudnya memberikan solusi untuk kebutuhan saudaranya. Kana Allahu fi hajatihi, maka Allah akan memberikan solusi untuk kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, dan siapa yang memberikan jalan keluar untuk kesulitan yang dialami oleh seorang muslim, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan memberikan dia, meringankan dia dari salah satu kesulitan di hari kiamat. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutupi aibnya besok di hari kiamat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu akhul muslim, muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yakhunuhu, tidak boleh mengkhianatinya.
wala yakdzibuhu, tidak boleh membohonginya, wala yakhdhuluhu, tidak boleh membiarkan dia sengsara. Kullul muslim 'alal muslimi haramun, setiap muslim terhadap muslim yang lain haram kehormatannya, irduhu, wa maluhu, hartanya, wa damuhu, darahnya. At-taqwa hahuna, takwa ada di sini. Wa asyara ila sadri, dalam ayat yang lain Nabi SAW berisyarat ke arah dada beliau. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa ada di sini, takwa ada di sini. Tidak ada di sini, tidak ada di sini, tapi tidak ada di sini. Maksudnya apa? Takwa tidak bisa dilihat di permukaan. Bihasabi mri'in minasyarri, tingkat dari keburukan seseorang, ayyah kira akhahul muslim, ayyah kira akhahul muslim, berbanding lurus dengan usaha dia untuk menghinakan muslim yang lain. Hadis riwayat Tirmidzi, waqala, dan beliau mengatakan hadis hasan. Kita akan membahas tentang bagaimana persaudaraan yang terjadi di antara sesama muslim. Kita sepakat bahwasanya muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Muslim itu semua saudara. Dan prinsip ini yang selalu dibangun oleh Nabi SAW. Ada banyak sekali hadis maupun dalil ayat dalam Al-Quran bagaimana muslim bersaudara dengan sesama muslim. Karena itu kalau ada ajaran yang bertentangan dengan prinsip ini, bertentangan dengan prinsip di atas, berarti dia nabrak gunung. Mengajarkan muslim sama muslim yang lain itu harus dicurigai. Dengan sama muslim yang lain hukum asalnya dia bukan teman, dia lawan, dan seterusnya. Ini prinsip yang bertentangan dengan banyak sekali dalil. Karena kita mendapatkan banyak sekali doktrin dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW bahasanya sama muslim itu saudara. Coba sekarang kita lihat ya dalil prinsip ini. Kalau dari Al-Quran, Bapak bisa sebutkan ayat apa saja, Pak? Pertama, Quran surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesama mukmin itu bersaudara. Allah Subhanahu wa taala perintahkan fa aslihu baina akhawaikum, maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian. Surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian yang kedua, Allah menceritakan tentang kondisi para sahabat. Sahabat itu manusia yang mereka adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Kita lihat. Para sahabat disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Mereka itu ruhama bainahum, saling kasih sayang di antara sesama mukmin. Ini surat Al-Fatah ayat 29. Lalu sifat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran.
Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, di surat Al-Maidah. Wahai orang yang beriman, siapapun di antara kalian yang murtad an dinihi, dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Terhadap sama orang mukmin mereka berlemah lembut. Andab asor, adzillah itu andab asor. Andab asor itu merendah di hadapan sama mukmin. Ini surat Al-Maidah ayat 54. Ayat 54. Dan seperti ini sudah cukup untuk kita jadikan sebagai dalil bahasanya penekanan yang diberikan oleh syariat agar mukmin itu menjaga persaudaraan. Maka kalau sekiranya ada gesekan, berusahalah untuk menyelesaikan dengan baik. Fa aslihu baina akhwaikum, perbaiki hubungan persaudaraan di antara kalian. Kemudian kedepankan prinsip kasih sayang. Ruhama'u asyidda'u 'alal kufar, kalau sama orang kafir keras. Ruhama'u bainahum, tapi kalau sesama orang mukmin mereka saling berkasih sayang. Kemudian apa lagi? Adzillatin 'alal mu'minin, di hadapan orang mukmin andab asor. A'izzatin 'alal kafirin, di hadapan orang kafir dia menampakkan izzah, menampakkan izzahnya. Aku punya jati diri, aku orang yang punya prinsip, sehingga tidak mau mengikuti cara mereka. Dan sifat-sifat inilah yang ada pada para sahabat. Sehingga sahabat, antara sahabat satu dengan yang lain, mereka saling berkasih sayang. Demikian pula yang disampaikan oleh Nabi SAW. Mukmin dengan mukmin yang lain itu bersaudara. Karena itu satu, tidak boleh mendolimi muslim yang lain. Wala yuslimuhu, bahkan tidak boleh menyerahkan muslim untuk didolimi oleh orang lain. Sehingga ada saudara kita yang sedang didolimi, maka kewajiban kita adalah membelanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang bagaimana sifat orang mukmin seperti ini. Gimana ayatnya? Di surat Asy-Syura ayat 39, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifatnya orang mukmin. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Orang mukmin itu ketika dizalimi oleh orang lain, hum yantasirun, maka mereka saling membantu, tidak membiarkan. Sehingga kita misalnya mendengar berita bahwasanya masyarakat muslim baik di Palestina, di Suriah, di Yaman, dan di negara yang lain yang mereka diperangi oleh orang kafir, maka kita harus saling membantu. Selanjutnya Nabi SAW mengatakan, man kana fi hajati akhi, siapa yang memberi solusi untuk kebutuhan saudaranya, kana Allahu fi hajati, maka Allah akan memberikan solusi untuk kebutuhannya. Sehingga saat kita butuh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi yang terbaik. Di sinilah ada kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan itu sejenis dengan amal. A memberi utang, A mengutangi si B selama 10 tahun uang belum kembalikan.
Kira-kira A rugi atau tidak saat B mengembalikan uang itu? Rugi? Secara materi. Ruginya di mana, Pak? Terjadi penurunan nilai mata uang. Sehingga A ngutangi si B, anggaplah misalnya 10 juta. Setelah 10 tahun B mengembalikan itu ke si A. A rugi atau tidak? Saya rugi dong, Pak. Saya menerima uang 10 juta setelah 10 tahun dengan nilai yang lebih rendah daripada 10 juta 10 tahun yang lalu. Lalu gimana ini? Apakah A boleh minta ganti rugi? A merasa rugi. Rugi apa itu? Terjadi penurunan nilai uang. Pertanyaannya, bolehkah minta riba? Bukan disebut riba ya. Bolehkah minta tambahan? Kalau pinjam emas kembali emas. Ini pinjam uang 10 juta kembali emas atau kembali uang? Kalau minjam emas jelas kembali emas. Sehingga mengembalikan sesuai apa yang dipinjam. Nah, sekarang pinjam uang balik emas atau uang? Uang. Apakah si A boleh merasa rugi? Boleh. Bolehkah dia minta ganti rugi? Boleh atau tidak? Nah, disinilah motivasi yang penting untuk kita bangun. Kalau Bapak sedekah 5 juta ke masjid, Bapak rugi berapa? Enggak rugi. Kenapa? Karena niatnya nyari pahala. Jadi kalau Bapak sedekah ke teman senilai 1 juta, rugi berapa? Enggak rugi. Karena niatnya sedekah. Kenapa ini juga tidak dibuat prinsip yang sama? Sehingga memberi utang kepada orang lain, niatnya, iya ada akadnya utang, bukan akad nikah ya. Ada akadnya utang. Sedekah itu ada akadnya enggak? Ada. Si B mau melakukan usaha. Kamu minjem emas saja. Ya, boleh. Ya, nanti mengembalikannya dalam bentuk emas. Jadi ngutangi itu membantu orang yang membutuhkan atau tidak? Misalnya ada orang datang, aku mau utang. Lah kowe butuh ora? Ndak. Dikasih enggak? Lah ora butuh kok utang. Ngutangi itu kan berarti dia butuh, lalu kita membantu dia. Maka memberi utang ini sama dengan melayani bahasa yang enak, melayani kebutuhan orang lain. Nah, begitu kita masuk kategori melayani kebutuhan orang lain, berarti memberi utang itu balasannya seperti dalam hadis ini. Man kana fi hajati akhihi, siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, kanallahu fi hajatihi, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Dan utang termasuk di antaranya. Maka kalau orang ngasih utang ke orang lain, sudahlah jangan berpikir penurunan nilai mata uang, terjadi inflasi, saya kehilangan kesempatan untuk investasi. Terus apa lagi? Nanti uang saya nggak balik-balik dan seterusnya. Kamu sedang mendapatkan pahala di situ. Loh rugi dong Pak saya. Kamu kalau sedekah rugi enggak?
Sedekah ya cetha sedekah, nggak rugi. Ini juga sama, nilainya sedekah. Memberi utang ke orang lain itu nilainya sedekah. Baik. Tapi sekali lagi ini berlaku untuk mereka yang memberi utang. Jangan dijadikan sebagai alat untuk memeras orang lain untuk mendapatkan utang. Salah dalil kalau kayak gini ya. Karena Nabi SAW memberikan motivasi yang berbeda antara yang memberi utang dan yang menerima utang. Yang menerima utang dimotivasi segera kembalikan. Jangan sampai membawa hak orang lain, membawa harta orang lain. Yang memberi utang dimotivasi, kau sedang bersedekah, kau sedang berbuat baik kepada orang lain, dan seterusnya. Jadi kalau ada pemahaman bahasanya penurunan nilai mata uang ini sebagai ganti dari tambahan, dalam Islam kan teori ini nggak berlaku. Maka riba tetap haram. Pertanyaannya, jika selisihnya sangat jauh, ini terjadi di salah satu keluarga kami ya. Saudarinya nenek saya itu pernah memberi utang. Sebenarnya dalam bentuk jual beli tanah tapi dibayar cicil. A memberi utang, B jual beli tanah dengan dibayar cicil tahun 70-an. Ya, bapak saya belum nikah ya. Lalu B mau melunasi, setahu saya waktu itu 2016. Nah, coba Pak, ini selisihnya berapa kira-kira? Dan dulu nilai total transaksi itu kalau nggak salah 50.000. Sudah dibayar 20.000 kurang 30.000. 2016 keluarganya B sudah sama-sama meninggal ya. Anak keturunannya sekarang. Keluarganya B datang ke A, nyerahkan 30.000. Kekurangan utang yang belum dibayar oleh bapaknya. Yang nangis yang mana ini Pak? Ini namanya tadahum, terjadi inflasi yang terlalu berat, hiperinflasi. Maka yang seperti ini nanti dikonversi ke emas. Kenapa dikonversi ke emas? Agar tidak terjadi praktek mendolimi maupun didolimi. Kalau seperti ini caranya, mana? Maka si A ini nanti posisinya didolimi. Walaupun dalam hal ini B mau mengembalikan sesuai dengan kondisi real. Cuman 30.000 tahun 70-an dapat tanah. 30.000 tahun 2016. Dapat tanah dipakai untuk nandur. Dapat pupuk ya. Dapat media tanah. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan penjelasan untuk solusi riba. Coba kita lihat di ayat tentang solusi riba. Di mana ayatnya? Misalnya 275. Jadi ketika mau mengembalikan riba, maka Allah Subhanahu wa taala kasih solusi, la tadlimuna wa la tudlamun. Itu ayat berapa? La tadlimuna nih di sini ayat 279. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau kalian bertobat, falakum ru'usu amwalikum, maka kalian berhak mendapatkan senilai harta pokok kalian. La tadlimuna wa la tudlamun, sehingga kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Sehingga kata kunci solusi utang ribawi. Solusi
utang. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah la tadlimuna wala tudlamun. Tidak mendolimi, tidak boleh mentung, wala tudlamun, dan tidak didolimi. Ya kalau kamu kepentung ya boleh minta pentungannya, sehingga biar tidak kepentung. Ini solusinya, jangan mendolimi dan jangan didolimi. Berarti kalau 30.000 ini dibayarkan 30.000, ya nanti akan mendolimi si A. Karena itu dikonversi ke emas. Emas tahun kapan? 2016 atau tahun 70-an? Yang mana? Emas tahun 70. Kalau emas tahun 30-an ya sama saja ya. Kalau emas tahun 2016 ya sama saja. Nah, tak bayar emas ya. Ya 30.000 ditukokno emas. Dapat 0,0001 gram. Ya padha wae. Tapi di sini dikonversi emas tahun 70-an. Nah, tahun 70-an dapat berapa gram? Terus itu dikonversi ke uang. Alhamdulillah dulu bersedia 30.000 ini kalau nggak salah diganti dengan 30 jutaan. Ya setidaknya ini akan menyelesaikan kasus utang yang berkepanjangan, sehingga sampai menyebabkan pemberi utang dia terdolimi dalam hal ini. Selanjutnya, Nabi SAW mengatakan, wa man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari seorang muslim. Orang mau ngurusi urusan tertentu, dia mengalami kesulitan. Farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Ta'ala akan menghilangkan kesulitan yang dia alami besok di hari kiamat. Antara kesulitan dunia dengan kesulitan akhirat lebih berat mana? Kesulitan akhirat. Makanya kalau sedang berinteraksi dengan orang lain, semangatnya adalah memudahkan, bukan menyulitkan. Ini dicatat ya, penting. Semangat ketika kita berinteraksi dengan orang lain itu memudahkan, bukan menyulitkan. Karena itu Nabi SAW pernah ngasih motivasi. Rahimallah rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati orang yang ketika menjual, gampangan ketika membeli, gampangan ketika menagih utang, gampangan ketika memutuskan. Samhan artinya nyaman untuk diajak berinteraksi, sehingga saat transaksi jual beli tidak sampai meninggalkan sakit hati. Nyaman ketika transaksi, itulah manusia yang samhan. Samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza iqtada. Gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli, gampangan ketika nagih hak, gampangan ketika memutuskan. Demikianlah manusia yang gampangan. Dan orang seperti ini dijanjikan oleh Nabi SAW, rahimallah, dirahmati oleh Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Sehingga kalau rapat takmir ya gampangan ya. Ora sing walot. Nggih. Kalau ketemu di masjid gampangan, begitu ketemu di grup WA ayal-ayalan. Nggih, Pak. Tengah salam ngoten niku. Mboten nggih. Mboten klentu nggih. Jadi karakter manusia yang gampangan ini manusia yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala karena menunjukkan kedewasaan. Sehingga kini iki le urip arep golek apa ya? Gampangan ini menunjukkan kedewasaan.
Apa yang dicari oleh orang ketika hidup? Rebutan hanya untuk sekian juta. Sudahlah Pak, direlakan saja. Apalagi kalau sudah urusan dengan warisan. Padahal itu adalah saudaranya sendiri yang pernah satu rahim dengan dia. Kalau ini satu rahim dengan dia, sampai harus bermusuhan, sampai harus gontok-gontokan, hanya untuk rebutan sebagian kecil dari harta. Urusan dengan tetangga. Nah, Masya Allah, tetangga ini kadang sensitif. Urusannya apa? Pot bunga. Pernah nggak? Ada kasusnya. Kenapa Pak? Salah tempat. Jadi ini harusnya ada di situ. Wah, itu sampai padu. Sudahlah, misalnya pot bunga ini dihilangkan kan selesai. Sehingga orang tidak perlu sampai harus berantem dengan tetangganya. Apalagi kucing. Wah. Kucing. Pitik. Doro masuk. Masuk juga. Daripada jadi masalah kan udahlah dihilangin aja. Jadi kita nggak punya hewan itu mungkin lebih nyaman daripada ngerawat tapi malah marakno padu. Nah, kalau kita diajarkan satu prinsip meringankan beban orang lain, jangan malah nambahi beban orang lain. Gara-gara dari tonggo koyo ngono setiap hari kita jadi nggak nyaman. Bising Pak Ustaz tiap hari. Tonggoku nek mblayar sepeda motor itu. Mana sih kalau diblayar di samping rumah. Sampai bingung orang ini kapan aku bisa pindah. Baik, jadi kita belajar bagaimana untuk bisa memberi keringanan orang lain. Karena itu di sini ada satu hadis yang berlaku untuk para aparat. Doa Nabi SAW. Man syaqqa ala ummati. Allahumma man waliya ala ummati fi syai'in fasyaqqa alaihi. Di sini. Ya Allah, siapapun yang umatku lalu dia menyulitkan urusan mereka. Di sini. Masya Allah ada suaranya. Di sini hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini doa beliau. Allahumma waliya min amri ummati syai'an. Ya Allah, siapapun yang ngurusi urusan umatku, fasyaqqa alaihim, lalu dia mempersulit urusan itu kepada mereka, fashkuk alaih, persulit hidupnya. Wa man waliya min amri ummati syai'an, dan siapa yang ngurusi urusan umatku, farafaqa bihim, kemudian dia tangani dengan cara lemah lembut, gampangan, lembut, farfuq bihi, maka kasihilah dia. Didoakan Nabi SAW agar orang itu disikapi lembut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis sahih riwayat Muslim. Sehingga kalau jadi dosen ya, ngasih tugas ke mahasiswa itu semangatnya menyulitkan atau memudahkan? Saestu. Boten killer ya. Mana yang lebih baik, dosen killer, lawannya killer itu apa Pak? Hah? Nyahnyo. Sehingga kadang ada salah saidek ngene kok Us. Kamu harus revisi semuanya. Pripun? Salah sedikit enggak mungkin semuanya ya. Kalau semuanya enggak mungkin dibiarkan saja. Ya, boleh enggak kayak gitu? Sah-sah saja ya, sesuai dengan kebijakan dosen. Memberikan prinsip edukasi, tidak terlalu menyulitkan, tapi tidak terlalu memudahkan. Sebagian mahasiswa yang bunuh diri karena itu. Yang salah yang mana itu?
yang bunuh diri ya. Atau mahasiswa yang stres misalnya karena nggak lulus sehingga dia jadi mahasiswa abadi, dosennya sulit ditemui. Kalau mau konsultasi ngilang, padahal orangnya sudah dibayar. Menyulitkan bagi mahasiswa. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Ya, maka ini dan dia ngurusi urusan umatnya, umat Nabi Muhammad SAW, tapi sengaja mempersulit urusan mereka. Apalagi yang urusannya birokrasi, Masya Allah Pak. Untuk ngurusi administrasi tertentu, syaratnya banyak sekali. Dan untuk syarat ini saling berkait. Untuk bisa dapat ini harus dapat ini, dapat ini harus dapat ini. Bingung dia. Orang kalau ngurusi apa misalnya, yang paling sulit apa? Urusan tanah ya, IMB, tanah, itu saling berkait. Untuk bisa dapat IMB, maka kamu harus apa? Dapat apa dulu? Untuk bisa dapat ini, kamu harus dapat IMB. Kan muter. Jadi akhirnya nggak bisa-bisa. Pak, ini kecantol ada di sini, Pak. Sulit di sini. Kemarin itu ada salah satu yayasan. Pak, untuk bisa membuat laporan pajak, Bapak harus akses Cortex. Untuk bisa akses Cortex, Bapak harus punya NPWP. Untuk bisa punya NPWP, Bapak harus punya akses Cortex. Ini bingung akhirnya gak situ. Karena syarat ini sama syarat ini gak nemu. Ini harus pakai syarat ini harus pakai syarat yang satunya. Ya, wallahu alam. Padahal kalau dibuat mudah kan lebih nyaman. Baik. Kemudian yang terakhir dari pesan Nabi SAW. Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi kesalahan muslim, maka Allah akan tutupi kesalahannya di hari kiamat. Kalau ada tetangga Anda punya salah, semangatnya pengen menceritakan atau membungkam. Kalau melihat orang lain punya salah, semangatnya pengen menceritakan atau kita menutupi. Semangat yang ada dalam hati. Kadang kan kita pokoknya gak cerita itu rasanya durung plong. Semangat kita sukanya menceritakan. Lihat janji ini, siapa yang menutupi aib sesama muslim, maka Allah akan menutupi aibnya kelak di hari kiamat. Ada satu perkataan Imam Asy-Syafi'i. Ini mungkin penting untuk kita hafal. Qala Asy-Syafi'i. Nggih. Nah, ini ada pernyataan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Lisanuka la tadhkur bihi aurata mri'in. Lisanmu jangan dipakai untuk menceritakan aurat orang lain, aib orang lain. Fakulluka auratun, karena dirimu juga penuh dengan aib. Walinnasi alsunu, dan semua orang punya lisan. Lisanmu jangan dipakai untuk mencela aib orang lain, karena dirimu penuh dengan aib dan semua orang punya lisan. Jadi kalau semua orang pakai lisannya untuk mencela aib yang lain, maka nanti jadinya perang, serangan, celaan. Yang ini menceritakan aib yang sana menceritakan aib yang ini. Sampai kapan itu akan berhenti? Ini pesannya Imam Syafi'i. Di bait yang lain, fala yantiqna minkal lisanu bisau'atin fakulluka sau'atun walinnasi alsunu. Jangan kau gunakan lisanmu untuk menyebut kesalahan orang, karena dirimu penuh dengan kesalahan dan masyarakat juga punya lisan. Wa ainaka in abdat ilaika ma'aiba fada'a wa qul ya ainu walinnasi ayunu. Kalaupun matamu melihat kesalahan yang ada pada diri orang lain,
fada'ha, maka tahan dia untuk selalu fokus pada kesalahan orang lain. Waqul, dan sampaikan, ya ain, wahai mataku, linnasi a'yunu, orang lain juga punya mata. Baik. Tadi apa? Kesalahan dan aib itu beda. Yang boleh diceritakan yang mana? Tidak selalu sama antara kesalahan dengan aib. Nah, yang boleh diceritakan yang mana? Enggak usah. Baik, kita sepakat misalnya tidak semua kesalahan adalah aib. Pertanyaannya, dari dua ini yang boleh dibeberkan di permukaan yang mana? Kalau aib ditutup, kalau kesalahan boleh diangkat di permukaan? Fungsinya sedang jadi apa? Ya kalau di forum pengadilan beda lagi ya. Ini kita bicara dalam interaksi bermasyarakat. Kalau kita melihat misalnya Pak Ki melakukan kesalahan, apakah Pak Nur harus cerita ke Pak Hazim? Gimana Pak? Diam? Lebih baik. Jadi kalau ketua takmir punya salah, apakah jamaahnya harus cerita ke yang lain? Atau mendiamkan? Kalau pas pemilihan ya. Kalau evaluasi, kalau kemudian kita butuh untuk memperbaiki, silahkan. Tapi disampaikan kepada yang bersangkutan lebih baik. Menjaga rahasia itu berat atau ringan? Kalau bapak di WA sama orang, terus dia bilang ini rahasia ya. Ya misalnya dia cerita sendiri tentang dirinya, terus dia pesenin rahasia, saya sarankan langsung hapus WA itu dan selesai kan. Tapi kalau Anda biarkan, wah nanti kalau sampai rumah dihisap sama istrinya, mana HP-mu store. Terus dibuka, dilihatin, dicek. Tayyib. Dalam hadis berikutnya sama kurang lebih ya. Nabi SAW menceritakan hak persaudaraan sama muslim. Al-muslim akhul muslim, muslim saudara muslim yang lain. La yakhunuhu, tidak boleh mengkhianatinya. Wala yakdzibuhu, tidak boleh membohonginya. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh membiarkannya celaka. Kalau ada orang kecelakaan, kita punya kewajiban nolong. Kalau sudah ada yang nolong Pak, ya tidak perlu nonton. Sudah ada yang nolong ditonton. Hanya mau cuma datang untuk nonton, bukan datang untuk nolong. Gimana? Kullul muslim 'alal muslimi haramun, muslim dengan muslim yang lain haram kehormatannya, hartanya, darahnya. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini, yaitu di mana? Di hati. Wa asyara ila sadri. Nabi SAW berisyarat ke dada. Dan maksud beliau adalah tidak perlu sok bertakwa karena kamu tidak tahu ketakwaan orang lain. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah yang paling tahu siapa orang yang paling bertakwa. Sehingga kita tidak perlu untuk nyari pujian orang lain. Dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu bimanittaqa. Huwa a'lamu bimanittaqa. Di surat An-Najm Allah Ta'ala berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum. Jangan kau merasa sok suci di hadapan orang lain. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah yang lebih tahu siapa manusia yang bertakwa. Baik.
Bihasabi imri'in minasyarri, nilai dari keburukan seseorang itu berbanding lurus dengan semangat dia menghinakan orang lain. Jadi semakin sering dia menginjak, hakikatnya dia semakin rendah. Maka berprestasi itu adalah bagaimana ketika dia punya karya, bukan berprestasi itu nginjak orang agar dia bisa naik. Nah, ada model orang kayak gitu ya. Untuk bisa naik, caranya adalah nginjak orang lain. Bukan dia naik tangga, tapi dia nginjak orang lain. Dan beliau sebut hadis hasan. Walhamdulillah, sampai di sini materi yang bisa kita sampaikan. Secara prinsip insya Allah seperti ini sudah sering kita dengar, tapi mungkin perlu kita ulang-ulang. Dan besok kita akan lihat beberapa pelanggaran yang terjadi terhadap sesama muslim yang kita sering melakukannya. Demikian, semoga bermanfaat. Ada yang mau disampaikan? Tafadhal. Ustadz mohon pencerahan ya. Kalau tadi kita memudahkan orang lain tentang utang, kita sudah berusaha memudahkan. Terus kalau nggak salah kan ada hadis kalau belum disaur-saur sedekah sedekah maksudnya sedekah senilai uang itu setiap hari kalau nggak salah ya Ustadz ya. Apa lupa saya lah. Oh, kalau tidak sahur itu dibayar sih. Iya. Udah lama terus, tapi yang utang itu kalau ketemu kita seolah-olah lupa, terus dia juga kita tahu digunakan untuk yang dia mampulah untuk membayar itu. Bagaimana menata hati kita ketika sudah ikhlas terus ketemu orang itu tiba-tiba turunlah ikhlas kita itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Sabtu lalu ya kalau nggak salah saya ikut kajian online Ustadz, salah satunya iklan itu ya. Kalau iklan misalnya iklan nomor 1 itu termasuk ya dolim atau nggak boleh atau saya nggak lupa. Iklan gimana? Iklan misalnya ini nomor 1 se-Indonesia atau apa gitu loh nggak salah. Yang kajiannya itu nggak boleh ya seperti itu mengiklankan seperti itu. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana ketika, maaf ini dengan umroh ya, kalau sebuah biro umroh menawarkan nanti dibimbing dengan Ustadz X. Nah ternyata setelah detik-detik kita mau berangkat, tidak dengan Ustadz itu dengan alasan bukan karena Ustadznya udzur, tapi karena menekan biaya gitu dan sebagainya. Nah apakah seperti itu zalim enggak? Terus terang kan para jamaah kecewa karena itu zalim enggak bironya itu? Matur nuwun. Baik. Mengenai hadis tentang memberi utang itu nilainya sedekah, disebutkan dalam hadis berikut ini. Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratain. Setiap muslim yang memberi utang kepada muslim yang lain 2 kali, illa kana kasadaqatiha marratan, nilainya sama dengan sedekah sekali. Jadi kalau dalam hadis ini berarti utang itu setengah sedekah. Nilainya. Dia dapat pahala seperti itu. Disebut nilainya seperti ini, berarti dia dapat pahala seperti itu. Inilah nilai keutamaan bagi orang yang memberikan utang kepada orang lain. Maka kalau tidak disaur, tidak dibayar, terus Anda sabar, insya Allah bisa bernilai sedekah. Begitu? Kalau yang menerima utang kok orangnya sok lupa, dan Anda sudah merelakan, ya sudahlah kita kok ngelali, dibuat lupa sekalian. Ketika dibuat lupa, maka Anda berarti bersedekah rahasia. Kalau memang dia serius lupa, dia nggak tahu, dia lupa ya. Aku juga melupakan, nggak ada satupun orang yang tahu. Jadinya sedekah rahasia. Kalau orangnya masih ingat, misalnya terus bilang, aku minta maaf belum bisa bayar utang.
terus bapak merasa ya sudahlah diikhlaskan saja, maka sampaikan, utangmu lunas, saya ikhlaskan, biar tidak jadi beban yang bersangkutan. Boleh nggak sengaja besok aja tak tagih di akhirat? Nggak boleh, ini mencelakakan orang lain. Kemudian yang kedua, kalau mengiklankan sesuatu, maka dia harus berikan sesuai dengan informasi dalam iklan. Umroh ini akan dibimbing oleh Ustadz A, ternyata diganti, dibimbing dengan Ustadz B, ya ini menyalahi iklan. Dan nanti ini ibarat beli sesuatu yang cacat ya. Jamaah berhak untuk minta ganti rugi. Kalau kayak gini ya saya minta tolong ada konsekuensinya, pengembalian uang sekian dan seterusnya. Apalagi tadi alasannya tidak bisa diterima. Kok kenapa Ustadz A nggak jadi? Menekan biaya. Nah kalau kayak gitu kenapa ditampilkan Ustadz A? Ustadz B lebih murah. Harusnya kan dari awal Ustadz B. Wallahu alam. Begitu. Jadi ibu punya hak untuk nagih ganti rugi. Kalaupun nggak dibayar ya boleh saja untuk besok diselesaikan di akhirat. Tapi kalau direlakan, ya sudahlah, daripada nanti malah nggak jadi pahala, Anda relakan, selesai. Alhamdulillah, pun cekap. Baik, demikian yang bisa kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.